satu pemicu yang kemudian keluar ide di kepala kami berdua sebagai seorang gembala, bahwa justru Tuhan nggak kasih kami gratis karena Tuhan mau keluarkan sesuatu yang sudah Dia tanam di dalam diri kita. Ya. Jadi kita sebagai gembala, ya saya percaya kita semua dikasih potensi sama Tuhan gitu. Jadi kalau nggak ada kebutuhan itu, kita nggak terpacu untuk mengeluarkan semua potensi itu gitu. Justru karena nggak dapat rokok gratis, tidak digratisin, kami harus mengeluarkan semua yang kami punya untuk bisa membayar semua tagihan. Ya. Bahasanya Gitu. itu kayaknya lebih Pak Fritz lah. Jadi daripada banyak Samuel sekali gitu. ide-ide yang keluar dari apa namanya, dari kebutuhan-kebutuhan yang sulit kami ini. Ya. Jadi kita, makanya istri saya buka les-lesan. Ya. Pekerjaannya itu adalah anak-anak. Gitu. Mereka bisa bayar kuliah dari situ. Gitu. Jadi seperti itu. Dulu waktu saya jahit, saya pekerjakan ibu-ibu yang Kristen juga, orang kita juga. Tapi pertanyaannya Gitu sih. kan, Pak Jack kapan gembala kan? Mau masuk ke lapangan kapan? Kan lagi di YouTube sekarang kan, jadi di YouTube, Jadi gembala YouTube. gembala YouTube. Selamat ya, selamat. Tapi tunggu dulu. Banyak jemaatnya. Jemaat Pak Pasien tadi kan bertanya nih, Pak Mas Restu gimana? Udah puas dengan jawaban yang ada atau masih kurang, atau mau bertanya ulang, meresponi silakan. Satu aja pertanyaannya. Ya, mau merespon dari Meresponnya yang tadi gimana? Udah cukup? Ya kan sebagai jemaat ya Pak, ini kan aku di bawah naungannya Gembala Pastor Samuel, right? Kurasakan sih dampaknya dari segala gereja yang tidak tumbuh dari persembahan itu seperti apa gitu. Jadi kita memang kayak benar-benar naruh hati di gereja itu, gimana caranya gereja ini bisa terus berlangsung ke kehidupannya gitu maksudnya. Jadi kayak tertanam dalam diriku tuh apa yang harus aku perbuat buat gereja ini. Jadi nggak cuma gembala aja nih yang mikirin, jadi jemaatnya jadi ikut mikir gitu. Setuju. Sampai hari ini kami jual PE, Puji Tuhan laku. jual keripik, dapat. Jadi dapat goceng itu saudara itu masuk ke gereja. Jadi gitu ya, jangan tanya bahwa kami ini gembala yang Roh Kudus tolong. Akhirnya besok dapat sekarung. Tapi aku pernah berpikir tuh Pak Fritz, ini perenungan gue. Saya sampai mikir gini, kok orang lain dapat fasilitas ya? Kok saya enggak? Ya. Kayak ini kan pergumulan para gembala ya. Apakah saya kurang rohani dari dia? ya Kan itu mempertanyakan Ya, benar. apa tuh keberadaan kita gitu. Apakah Tuhan lebih Kadang membela daging yang kita ya, punya Pak. uang kan? Atau saya ini kurang dekat dengan engkau, atau saya ini kurang berusaha 7 hari 7 malam harus berdoa, harus bagaimana gitu. Tapi jawabannya memuaskan ya. Tuhan tuh jawab bahwa memang ini bukan tentang apa yang kita punya atau fasilitas kan. Itu tadi kan, korban itu adalah alasannya gitu. Jadi proses, jadi maksudnya menjadi penghiburan gini. Kalau kamu nggak dapat seperti apa mereka dapat, apa yang kamu dapat hari ini? Kalau kita pada posisi berkorban, itu yang Tuhan. Sampai pada titik itu saya cuma bisa nangis. Jadi saya tidak mau menerka-nerka siapa lagi yang memberkati kita ya nanti ya. Udah berhenti tuh. Saya udah berhenti tuh. Itu capek. Aku udah berhenti tuh. Udah berhenti. Ya. Aku udah berhenti di semua sini Pak. Karena itu tuduhan Pak. Iya. Aku merasa tertuduh. Apa khotbah saya kurang bagus? Apakah jangkauan kita ini kurang yang banyak duit, pebisnis sampai mikir-mikir gitu. Karena pada akhirnya kan implikasinya serius gitu. Kalau sumpama apa gue nih harus sering nongkrong sama pebisnis ya? Apakah saya harus cari circle-circle yang kayak gitu? Gue jadi apa ya? Cari apa orang sarapan yang apa yang banyak duit di situ, kita ada mulut manis senengin mereka gitu. I'm not that type gitu. Saya tuh bukan tipe itu gitu. Saya bukan tipe itu. Makanya pas penghiburan itu datang, penghiburan ini muncul dalam bentuk ini.
kalau kamu pada posisi berkorban, itu yang Tuhan mau. Itu bukan tuh. Cuma di situ akhirnya semua. Oke Lord, terima kasih Tuhan. Jadi maksudnya gini, semakin banyak yang Tuhan tuntut, bukan tuntut, yang apa yang semakin banyak yang kita korbankan. Ya, itu intinya di situ. Bahagianya di situ ya. Bahagianya harusnya di situ. Makanya ini muncul satu statement final nih buat kita. Kalau kita tidak bahagia dengan pengorbanan, berhenti jadi hamba Tuhan. Ya. Kalau kita tidak bahagia dengan Kalau pengorbanan itu. ya. Kalau kita nggak menikmati enjoy the process, kita tidak menikmati proses menyakitkan itu, kita, my God, kita harus berhenti deh. Makanya kan sebenarnya bunuh diri gitu nih. Mission impossible kan ini. Nggak tahu di depan mau bayar apa, pakai apa, sama nggak tahu ini. Apalagi dengan kondisi sekarang gereja cukup banyak. Iya, tuh. Iya kan? Kita tertinggi nomor 3 loh di Oh ya. Indonesia. Oh ya, Batam. Banyak. Batam itu Batam tertinggi. Pertama Jakarta. I don't know. Oke. Sulit kayaknya. Sulit tuh ya. salah satu tempat yang cukup banyak gereja dengan versi yang bermacam-macam. Itu kan Gini aja. ngapain kita nih orang kayak orang konyol gitu kan, buka gereja nyapein baginya. Tapi kalau memang benar-benar tadi tidak menikmati pengorbanan itu, kita nggak akan mau buka sampai hari ini. Ya, kita harus, Iya, Pak. harus enjoy itu tuh. Itu poinnya. Iya. Kalau nggak apa, makanya kemarin. Makanya aku paling muak ini. Dikit-dikit orang bicara tentang Tanya kerja Pak. Kayak paling muak kalau ada orang bersaksi gini, seolah-olah penyertaan Tuhan tuh selalu bicara tentang dapat ruku baru. Selalu itu paling muak sekali. Kenapa? Iya. Paling muak sekali Pak. Karena aku bukan karena iri ya. Iya. Tapi itu bukan. Itu bukan Bukan ideologinya, poinnya. harus poinnya bukan di situ. Bukan poinnya itu. Gitu. Makanya Yesus tuh statement Yesus bertentangan sekali dengan apa yang kita bicarakan tadi. Ya. Dia lihat akhir Yesus. Dia tinggalkan dunia ini tanpa apa-apa. Yang dia beri kita, kehidupan dia. Ya, Jadi memang dia tuntut kita hidup. Ya. Atau ini langsung diam semua gitu. Aku ngerasain feel the pain kan, bayangin ngerasain sakitnya sebagai hamba Tuhan nih men itu. Ya, itu ada satu juga yang kurang suka kayak kalau bertanya nih ya para hamba Tuhan, sudah berapa jemaatnya? Itu. Kok itu jadi tolak ukur saudara jemaat? Ya. Kalau ada dalam satu organisasi gereja, kalau hati menggembalakan bukan tolak ukur jemaat gitu. Ya Bapak. Aduh, Bapak, kalau sabar ya, Pak. saya di tepi pantai itu angin-angin aja yang saya rasakan orang. Ya. Ya. Jadi kepikiran ya, Ya. gimana ya jadi rasa hamba Tuhan yang setiap hari menyediakan dirinya melayani 1-2 orang, tetap konsisten di daerah-daerah, Di kampung-kampung. kampung-kampung bayang. Saya jadi mikir, oh iya inilah keadilan Tuhan buat kita. Aduh. Seperti itu. Oh, keren. Sudah mau jadi Nah, gembala? ini mau tanya Oh, lagi. belum ya? Dulu, santai. Santai, gak santai terus. Besti. Kenapa Besti? Lanjut. Ini agak saya melihat dari sisi terbaliknya ya. Nah, mungkin terkesannya agak meninggung, tapi mencobalah untuk tetap stay positif. Ini bapak-bapak ini menyadari bahwa pelayanan ini kan memang it's not easy ya, tidak mudah dan kadang ya seperti tadi tanya Nggak ada untuk benefitnya benefitnya juga. apa? Ya. Enggak, ini memang kita beri. Pertanyaan gini, apa yang menggerakkan kalian untuk mau melakukan itu? Sebelum menjawab, coba dipikirkan lagi. Jangan-jangan gini, ada satu sisi dari ego manusia kita, I am a man. Aku muncul sebagai pahlawan pengorbanan nih. Jangan-jangan itu yang mau pengen kita tunjukin dari sisi Ya. dark side kita yang kita nggak sadari. Ya, kemungkinan. Paham ya maksudnya ya? Mau siapa dulu nih mau jawab? Kayaknya Pak. Pas Sam dulu ya, Sam. Pak Gembala dulu nih, Oke. silakan. Kalau semakin liris semakin dalam kalau Bapak ini. Selalu saya. Ya. Gini, Pak Jack. Siap. Kalau ambisi yang seperti itu pasti ada. Bahwa kita harus hebat dari gereja lama. Oke. Kita harus lebih besar dan sebagainya. Oh, kita harus punya jemaat yang lebih jago musiknya dan sebagainya. Itu target ambisi. Ambisi itu paling penting, ya kan? Itu amunisinya kita, ya kan? Jadi dalam perjalanan
Makanya waktu kita ngomong sama Pak Jack yang pernah ngomong, Pak Jack, kalau tunggu suara Tuhan jadi gembala, tidak ada satupun orang yang mau jadi gembala. Pertanyaan dari siapa suara gembala, suara Tuhan ini? Pak Fred jadi gembala kan nggak mungkin juga. Gitu. Sehingga waktu kita ada ambisi di sana, ada sesuatu yang mungkin tidak baik, mungkin ada kata bahwa kita seorang pemberontak keluar, akhirnya kita pengen jadi gembala nih, aku menjadi kuat, pengen tunjukkan aku laki-laki gitu ya, seperti tadi pertanyaan itu kan. Ternyata itu Tuhan biarkan proses itu. Ada satu ketika nanti, ini yang saya rasakan sendiri, Tuhan kikis itu semua. Kau murni jalan lagi. Saya pernah ini kesaksian. Mungkin kalau ada yang dengar orang-orang sekitar, saya melayani orang-orang yang sudah dilayani oleh satu gereja, dan saya disuruh di satu lingkungan itu, dan di lingkungan itu belum ada buat komselnya, kami serianya dan sebagainya. Saya lakukan itu, saya lakukan. Bahkan saya lagi nganggur gitu, bahkan uang persembahan yang gope-gope itu 500 itu masih diperhitungkan sama mama dan sebagainya. Satu ketika Tuhan biarkan dengan ambisi itu, pengen rame, remajanya kita ajak ke kafe dan sebagainya. Itu kan target kita. Itu mau jadi ambisi, pengen jadi power gitu, superior dan sebagainya. Akhirnya Tuhan kikis. Nanti saya akan ketemu dengan Kateo. Tuhan kikis. Satu ketika saya berdoa seperti ini. Tuhan, kalau Tuhan tidak mau saya jadi gembala, ya sudah, saya nggak usah jadi gembala gitu. Apa-apa. Tapi kalau Tuhan izinkan saya jadi gembala, pulangkan mereka yang punya gereja mereka masing-masing. Saya cukup orang yang Tuhan mau kasih begitu. Dari yang ramai kita pelayanan tinggal 3. Dan bahkan hari ini yang tinggal 3 itu tinggal 1 sekarang. Gitu. Ternyata dalam pelayanan itu ambisi itu penting, yang seperti itu. Yang kita tunggu-tunggu suara Tuhan. Pertanyaannya, sampai hari ini siapa yang pernah dengar suara Tuhan? Kecuali Musa kayaknya ya. Gitu. Secara pribadi akhirnya kita kan terbentuk dalam pelayanan. Akhirnya pelayanan itu kita punya visi pribadi, yang visinya menyatukan, yaitu memuridkan nanti ya kan. Nah, tujuannya seperti itu. Akhirnya dalam perjalanan Tuhan kikis sampai saya datang ke KTO itu. KTO itu ada jam sama Kak Putri. Saya minta maaf juga sama Kak Putri. Udah nggak ada jam sama Kak Putri, nanti dulu disuruh Kak Putri pergi sama Kak Jana. Kak Teo, duduk Sam. Duduk. Kak Teo ini saya nggak ngeh itu di dalam kebluran saya waktu itu. Saya kan udah terjerumus nih. Bukan. Saya sudah masuk dalam dunia pengembalaan. Saya gimana? Ngapain aku Kak Teo nih? Susah. Apalagi yang kemarin tuh masih ambisi pengen superior dan sebagainya. Akhirnya apain ya? Uang tidak ada, kerjaan tidak ada dan sebagainya. Akhirnya Kak Teo tanya, oke saya kasih curhatan hati aja. Terakhirnya, apa visimu Sam? Apa visimu Sam? Jadi kayak gitu, Pak Jack. Sehingga saya pribadi ya, saya hari ini jadi gembala. Ternyata pengikisan itu ada dalam perjalanan. Sehingga yang kemarin itu ambisinya mau jadi yang terhebat, gereja yang paling besar Batam dan sebagainya, terkikis, terbuang dan sebagainya. Akhirnya jadi pure gereja yang hari ini yang saya bareng-bareng dengan jemaat. Artinya motivasi itu mulai dalam perjalanan. dijernihkan dalam perjalanan. Lalu gini, visi itu hadir. Saya yang percaya mungkin nih kayak Pak Jack nih, dia mau buka gereja yang cukup besar misalnya di One Mile Batam gitu ya kan, dan sebagainya. Visinya udah ada nih, udah diatur dengan sedemikian rupa, udah ditulisnya di buku dan sebagainya. Dalam perjalanan ternyata visi itu Tuhan kikis dan ikut visi Tuhan. Akhirnya itu yang saya rasakan Pak Jack. Saya pengen ini, akhirnya ini visinya. Jujur, nama gereja aja pertama itu ada Base Camp Community. Banyak nama-nama gereja yang bahkan saya itu plan besar-besarnya. Seperti itu Pak. Wow, Om Sam, thank you, luar biasa sekali. Berat. Next, Apa Bung Teo. Pertanyaan itu diulang dong, Bung. Kan tadi kan diceritain semua ketidakmudahan menjadi seorang hamba Tuhan, banyak pengorbanan yang harus, ibaratnya kita ini harus memberi gitu.
Nah ini semua dilakukan ini bukan motivasi, niatnya apa sih? Karena jangan-jangan dari sisi gelapnya kita yang kita nggak sadari, yang pengen mendorong bahwa biar kita dilihat sebagai seorang Iya, pahlawan gitu. Dengan pengorbanan, kan pahlawan itu kan orang yang dikenal itu kan cuma tidak hanya sebagai orang kaya, tapi orang yang mau memberi hidup itu juga bisa dikenal gitu kan. Nah jangan-jangan itu yang mau Pengen jadi selebriti lah ditonjolin di sini, dari ya. pengorbanan ini, tapi kita nggak sadari gitu. Pertama saya mau berbagi dulu pengalaman soal cerita seorang laki-laki, orang yang egosentrisnya main, lalu dia ingin tetap berada di situ. Suatu kali saya belum pendeta itu, tapi melayani ya, tapi hidup saya udah kayak full time. Hidup saya tuh hari-hari gitu. Suatu kali saya berproses dengan seseorang dalam gereja, dan suatu hari di saat itu saya dalam konteks masalah ini tanpa bermaksud siapa benar siapa salah, tapi saya tidak mau ngomong saya benar atau orang itu benar, itu kan perspektifnya. Jadi intinya saya menerima proses saya, dan pada proses itu saya mengambil waktu untuk tidak ambil pelayanan. Jawaban termudahnya adalah we leave from that place, pergi dari tempat itu. Ngapain? Pertama saya bukan full timer, kedua saya bukan full timer, saya juga volunteer Ya. gitu. Jadi karena saya ngerti posisi saya seperti itu adalah mudah sekali untuk pergi, saya mikir gini, jawabannya cuma dua, tetap atau pergi. Saya ngomong sama istri saya udah hari itu istri saya sudah muak sekali, udah marah sekali dengan gereja itu, marah sekali dengan pemimpin itu. Tapi saya bilang sama istri saya, tetap hadir, sekalipun tidak melayani, tetap hadir. Ego kan, saya ingin tetap berada di track. Saya mau ngomong ini tentang sisi positifnya. Jadi waktu itu 1 tahun saya mengambil pelayanan, tapi saya hadir pelayanan, saya duduk di depan, teman-teman saya melayani, saya duduk di situ. Saya ngerasa saya adalah orang yang kompeten berada di situ. Tapi mimbar itu diisi dengan orang-orang yang menurut saya adalah orang-orang yang jadi saya tetap berada di situ, dan saya ngerasa hari itu selama 1 tahun tiap hari saya hadir di ibadah, muka nih mau taruh di mana. Tapi saya bilang sama istri saya, kita ikut prosesnya Tuhan. Ya. Saya bilang gitu. Yang Bung bilang tuh betul. Ya. Ada nggak sisi ego? Ya ego. Yes. Tapi Ada. dalam konteks disiplin Ya. itu bagus. Ya. Saya datang sama istri saya saya mau ikut proses ini. Jadi saya sama istri memutuskan untuk ada dalam proses itu, dan untuk ngomong sama istriku, meyakinkan dia, membawa dia pada paradigma ini, kita harus berdisiplin di sini. Gak gampang. Istriku berontak, kita pengen banget pindah gereja, tapi saya putuskan untuk tidak, kita harus berada dalam proses. Tadi kan pertanyaannya, pernah nggak sebagai ego laki-laki? Ini ego yang baik ya. I think sometimes kita perlu ego yang baik tuh, untuk bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Saya nggak bilang saya benar dalam masalah ini. Ya. Saya ada juga bagian salahnya. Tapi karena atas alasan itu saya ingin bertumbuh, sehingga saya putuskan untuk berada di situ. Kenapa alasannya seperti itu? Saya tuh hampir kehidupan saya tuh dalam tahun-tahun saya di Batam tuh, aku melayani di sebuah gereja kan. Aku total banget di gereja itu. Sehingga satu saat adik mama saya itu telepon saya, Theo, tolong jemput saya di Jakarta. Saya sakit. Saya ada di Jakarta, saya sakit, saya sekarang numpang di rumah orang. Saya ini gila. Oke om, dia nelpon hari Selasa. Saya bilang, om saya datang hari Sabtu. Saya datang hari Sabtu. Singkat cerita, ini sebelum saya putuskan saya tidak melayani ini ceritanya. Ini berkaitan. Ya. Jadi waktu saya oke om, saya jemput hari Sabtu. Sabtunya saya berangkat jam 4 sore. Saya boarding. Saya udah punya komunikasi sama orang yang ditumpangi sama om saya. Om saya, Theo, om kamu jatuh. Jadi pas banget duduk di kursi, om kamu jatuh.
Sementara om saya itu siangnya masih teleponan, Theo aku kumpulin anak-anakku mau ketemu sama kamu. Landing Jakarta, untuk dapat berita dia muslim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tuh patah hati, ya bukan. Saya patah hati sekali minta ampun. Itu momen saya bilang, Tuhan saya habis-habisan buat gereja, tapi saya nggak habis-habisan buat saudara saya. Waktu saya tahu beliau meninggal, saya pikir saya bawa dia ke Batam untuk saya layani dia. Karena bertahun-tahun saya ngerasa saya tuh kayak nolak dia gitu. Tapi saya hari itu mau balikin dia ke Batam, tapi tuh nasib Tuhan. Saya turun bukan bawa dia dari rumah sakit atau ke rumahnya ke rumah, saya turun bawa jenazah dia. Anak-anak dia kumpul. Saya waktu lihat jenazah dia, saya ambil komitmen Tuhan. Beri saya arah baru belum main itu. Beri saya arah baru main. Awal tahun Januari, saya sama istri putuskan, kita tidak ambil kehendak apa. Kita sama-sama cari kehendak Tuhan dulu. Dan yang saya bilang tadi, saya datang setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ada ibadah saya datang. Itu hanya untuk berdisiplin. Bayangkan, jangankan untuk berdoa, tenang. Saya pun ego terus mau kabur saya di tempat itu. Saya mau rasa mau patah rahang orang hari itu. Saya mau rasanya begitu kan. Saya mau kabur dari tempat itu. Tapi suatu ketika Tuhan bicara sama saya. Theo, datangi orang itu. Minta maaf sama dia dan kembali melayani. Saya ngomong, ini 1 tahun udah ngambil off kan. Tiba-tiba ada impresi itu, saya ngomong sama istri, saya udah dapat impresi ini. What? Kamu serius? Kamu nyampein mau aku loh, aku udah ikut apa kata kamu mau loh. Nah sekarang aku nelan ludahku sendiri kan. Sekarang bagaimana lagi meyakinkan istri saya sendiri untuk saya kembali melayani. Tapi ini aku dapat impresi. Terserah kamu, aku gak dengar apa-apa soal itu. Wah, dia bilang begitu. Aku gak ada apa-apa soal itu, aku gak dengar tentang Tuhan, tentang soal itu. Sorry ya, pokoknya kamu sendiri yang tanggung. Tapi aku taat. Sekali lagi kan manusia bisa salah. Saya datang, saya ingat orang lagi latihan. Saya datang ke tempat itu, saya penuh dengan damai sejahtera. I don't know man, aku kayak kalau bahasa itu dia kayak muka tebal. Tapi buat aku bukan muka tebal, karena dikuasai roh damai sejahtera. Saya datang. Saya datangi orang yang saya pernah punya masalah sama saya. Pak, saya minta maaf untuk semua hal yang saya lakukan kepada Bapak. Saya salah. Bagian saya adalah seharusnya saya lebih baik dalam merespon. Saya minta maaf. Dan saya datang ke Bapak, saya sudah siap melayani kembali. Waktu saya datang, sebelum saya ngomong gitu, itu kayaknya kayak drama, enak banget ngomong. Enggak, itu juga berat Pak. Itu waktu saya datang, latihan yang tadi lagi latihan, langsung itu saya baru merasa jadi lagaran dan terang. Waktu saya datang ke situ, saya minta maaf. Suasana berubah. Singkat cerita, saya ambil tanggung jawab pelayanan hari ini. Apa yang membuat saya mau melayani? Saya ngelihat pelayanan ini bukan lagi sebuah hal yang saya harus memaksa diri lagi. Karena saya tahu betul ini sudah calling. It is the deep calling. Saya coba ngindar berapa kali, saya kerja saya gagal. Kerja gagal. Kacau kerja gagal. Kerja sama orang gagal terus, ribut mulu sama orang. Kacau, panas aja bawaannya gitu. Tapi waktu melayani itu, saya jadi tuh. Malah jadi. Pas melayani itu malah jadi. Kalau tadi Bung tanya, apa yang memotivasi itu? Saya ngerasa tidak ada jawaban yang lebih baik. Calling. Itu panggilan. Tapi tabrakannya banyak banget itu. Ya. Nah, mungkin ada banyak hal yang bisa diceritain. Tapi saya akan berikan ruang ini untuk Pak Fritz untuk menangkap. Siap. Thank you, Bung. Itu keren. Silakan Pak Fritz. Oke. Jadi kalau dari saya, masalah ambisi itu muncul justru setelah jadi gembala. Setelah jadi gembala. Tapi lucunya sebelum jadi gembala beneran, jauh dari itu bertahun-tahun saya udah tahu saya dipanggil oleh Tuhan jadi pendeta gitu. Oh, udah tahu dulu. Dari sejak kecil. Dari kecil, dari SD memang ada yang melatar belakangi itu ya. Pertama, papa saya itu pernah sekolah Alkitab.
cuman kelas 1 tapi nggak terus, nggak jadi gembala gitu, cuman bantu pelayanan. Jadi mungkin itu benih itu muncul dari orang tua dulu, kemudian SD kalau orang tanya mau jadi apa, jadi pendeta. Tapi nggak ngerti pendeta mau ngapain gitu. Mau ngapain. Setahu saya pendeta tuh naik di mimbar pakai dasi berkhotbah Khotbah. gitu kan. Jadi nggak ngerti gitu. Tapi kalau ditanya orang mau jadi pendeta. Nah saya percaya gini, setiap kita itu ada satu informasi ilahi yang Tuhan taruh di hati kita. Kita mau jadi apa nanti? Tujuan hidup kita, rencana Tuhan ke kita. Jadi saya jalan ngikuti itu. Jadi ya itu memang jalan yang Tuhan kasih ke saya. Jadi seorang gembala, sampai satu kali saya menyerahkan diri untuk sekolah Alkitab. Itu banyak struggle yang saya alami, kemudian memutuskan sekolah Alkitab. Dan berapa tahun di sekolah Alkitab, praktek sana sini, ada sekitar 15 tahun baru memutuskan untuk buka pelayanan. Nah, setelah buka pelayanan, itulah baru saya ngerti kenapa apa tujuan saya jadi gembala. Jadi waktu saya masuk di dalam pelayanan itu baru saya ngerti, oh ternyata gembala tuh begini tuh. Gembala itu adalah orang yang mencintai jiwa-jiwa, melayani jiwa-jiwa. Jadi saya taunya setelah jadi gembala. Jadi setelah kita masuk dalam pelayanan, kita jadi dewasa di dalam pandangan kita, di dalam pengertian kita tentang penggembalaan. Jadi kenapa saya memutuskan untuk jadi gembala walaupun sulit? Ya karena saya tahu Itu panggilan, dan yang kedua saya mencintai jiwa. Mencintai jiwa. Ya, Pak Sem kalau lagi mencintai seseorang kan ya, iya kan? Dan kalau kita cinta seseorang itu pasti berkorban ya kapan Sem? Ya. Apa aja kita mau kasih gitu. Nah kita juga sama Tuhan itu. Itu sih. Itu deep sih, seikat padat di ke dalam sih. Gitu. Prakteknya aku ya. Ada satu buku yang pernah saya baca, dia mengulas kembali soal spiritual formation, transformasi kerohanian ulang, dia bilang. Dan satu statementnya sangat bagus, dia bilang semakin dalam kita mencintai, semakin dalam kita mau berkorban, dan kita merasa kurang. Apa yang sudah kita lakukan selama ini sebenarnya masih kurang gitu, kayak apalagi sih yang mau. Dan itu yang drive itu dari dalam, bukan lagi apa yang ada di luar kita. Dan itu yang bikin orang jadi all out. Kadang kita bilang kayaknya udah gila bapak ini kayaknya. kayak kemarin itu kan saya podcast sama calon ibu gembala, calon istrinya Pak Semi. Dia cerita, dia dulu masa SMP atau SD lupa, dia tinggal sama satu pendeta. Mereka tuh udah punya gudang, gak ada makan nih, dapat beras setakar gitu. Ini ada di podcast saya, nanti teman-teman bisa buka deh, @Jacob Bar, sekalian iklan lah ya. siap. Jadi dia bilang, ini kan mereka udah gak makan nih, si beras ini harusnya masak buat mereka dong. Tahu apa kata pendeta ini? Mida, bawa itu beras kasih tetangga kita di sebelah, dia belum makan. Yang ngomong itu pendeta ini. Nah bagi seorang Mida yang masih SMP, ya, saya lupa jelasnya, kan kita masuk di kepala dia. Dia kan cuma mikir kebutuhan di hari itu. Dan dia bilang, ini bapak gila. Dia sampai dia bilang, ini bego atau udah miskin belagu lagi. Dia belum makan, saya belum makan. Kan harusnya kan isi takar buat perut kita dong. Ngapain sih kasih buat si orang itu? Dan gue jadi ingat cerita di Alkitab itu kan, yang janda itu. Tiba datang si Nabi kan, dia bawa pesan, apa yang kau punya? Ya ajarin kita berkorban. Dan dia bilang, wah ini udah tinggal lagi buat anakku dan aku, terus gimana? Dan Tuhan gak ada bilang apa-apa. Yesus bilang apa? Give. Karena kan manusia, matematika kita kan suka jalan tuh di situ. Take give itu kan selalu, kalau gue kasih ini berapa nih gitu tuh. Tapi kan kadang-kadang kayak benar yang dibilang Pak Fris tadi, dapat duit, ini mungkin aja istri udah punya, aduh kalau kita dapat berkat ini enggak, tiba-tiba ada aja tuh yang harus not for you gitu loh. Kayak cerita
Wah, ini baru dapat duit nih. Ada mahasiswa mau masuk, bukan mau wisuda sidang meja hijau teologi. Karena dia tahu saya di Batam, dia kenal, dia telepon. Bang, katanya, Jumat saya mau sidang, tapi uang kurang 1.200.000. Dia telepon itu hari Rabu. Nah, sebagai pendeta yang minggu sebelum Rabu itu baru khotbah tentang Musa dan orang Israel ada di Laut Tiberau dan dari belakang dikejar tentara Filistin di depan, dan menit-menit terakhir baru terbuka. Dan gue bilang sama dia, oh Jumat itu masih jauh, kan masih ada Kamis, masih ada berapa menit kan? Tanya Jumat jam berapa? Jam 10. Gue bilang kan masih jam 10. Lu percaya kan mujizat Tuhan bisa bikin mujizat bahkan last minute. Woi, tahu kan kata-kata pendeta. Contoh minggu kemarin baru saya khotbah, dia telepon Rabu. Siap Kak, amin. Mati. Jumat jam 9.45. Aku pikir udah dia mau bercerita, bersaksi bahwa mujizat sudah terjadi toh. Rupanya dia bilang apa? Kak, gimana nih? Kalau 15 menit lagi aku bayar, aku gak ikut sidang. Dan apa impresi yang Tuhan taruh di hati? Kaulah mujizat itu. Keluar rohmu dan kasih. Jangan cuma ngomong doang nanti berau. Itu kayak, sampai dalam hati gue pikir gini, udah deh kayaknya sobek aja tuh cerita yang macam gitu di Alkitab ini kayaknya. Dan memang itu yang dilakukan. Ini cerita terakhir nih. Ini saya dengar dari dosen saya nggak riset apakah benar adanya, tapi dia cerita gini di khotbah dia. Di Filipina itu setelah masa perang kedua, dunia kedua, itu ada satu patung Tuhan Yesus. Dan waktu perang tertembak dan tangan dari patung itu patah. Umat semua berkumpul, bilang sama pastor, yuk kita akan bikin donasi sumbangan, beli semen untuk nyambungin lagi apa? Bagus nggak ide semacam itu? Bagus, apalagi umat yang berinisiatif. Aku pikir semua pendeta senang yang kayak gitu tuh. Gereja butuh apa? Nah, tahu nggak apa statement pastor? Tidak boleh. Orang semua kan, kenapa? Dan pastor itu bilang, biarkanlah dunia tahu bahwa kitalah tangan yang terputus itu. Dan kadang kan kita mengajarin orang untuk berharap sama Tuhan, dia bisa buka jalan. Kadang sebenarnya Tuhan bilang, kaulah mujizat itu gitu. Dan itulah korban itu tadi ya. Kalau istilah Bung Teo tadi, bukan 2 tambah 2 4, bukan 4 tambah 4 8, tetapi bicara soal 4 kali 4 12 gitu. Kita manusia human kita, gue udah buat 8 nih, tapi dia nggak pakai penjumlahan, dia datang dengan perkalian ya. Ada 4 lagi yang mesti lu tambahin ke 8 itu dan jadi 12 gitu. Karena tuh kepalanya pengen mau dibenturkan ke tembok, kayaknya nggak bisa. Siapa mau protes keputusan dia? Nah gitu sih. Itu memang ya itulah, makanya kalau tadi saya tanya ya, apa pesan kepada mereka yang mau akan pelayanan dan bagaimana mereka ya hati sih sebenarnya. Tapi memang kadang sometimes hidup tuh seperti yang bapak-bapak cerita tadi. Mungkin di awal Tuhan tidak langsung kasih tahu, tapi by the process. Kalau istilah saya untuk menjelaskan itu gini. Kalau kita bikin event, panitia estate manager bakalan datang kasih briefing. Bung Teo, nanti jam Bapak khotbah dari jam segini ke segini, menit sekian ya. Nanti setelah itu akan ada perform. Tetapi kadang sama Tuhan, dia tidak briefing kita sebelumnya. Dia gak akan pernah kasih tahu, Bung Sam, tahun sekian kau akan menghadapi ini, tahun sekian bakalan ada orang mengkhianati kamu, tahun sekian bakalan kamu nanti ditipu dengan iPhone 13 dan segala macam. Tidak ada briefing semacam itu. Dan dia biarkan kau jalan, dan dia udah pegang itunya. Dia lihat, nih, gimana nih, bisa gak ini lewatin ini? Best, sangat deep ya.
one of the best podcast. Ya, menurut gue ini momen yang terbaik nih. 10 menit terakhir nih. So, Gimana? Tadi saya tanya Bung Teo nih. Misalnya tomorrow last dia hidup, besok hari terakhir dia hidup. Dan Pak Fritz sama pertanyaan sama, dan Anda dikasih toa atau mic. Kira-kira pesan apa yang mau Bapak gunakan? Bapak mau sampaikan kepada orang-orang yang mau dengerin Bapak. Ini karena 5 menit lagi, 2 menit deh Pak. Sama lah ya. Percaya sama Tuhan Yesus dah. Ya. Karena kalau nggak percaya sama Tuhan Yesus, binasa. Wow. Itu aja. Percaya sama Yesus. Wah, thank you Pak Jacob. Kita di Project Gen luar biasa, sangat diberkati dari hamba Tuhan yang luar biasa. Sangat deep, sangat dalam. Bahkan saya lihat tadi berkaca-kaca mata dan sebagainya. Bukan kacamata tapi matanya Memang benar sih. berkaca-kaca. Ya, ternyata saya senang dalam perjuangan itu yang membahagiakan kita ya. Dalam perjalanan itu yang membahagiakan. Dan saya juga senang juga punya sahabat-sahabat hamba Tuhan yang mensupport sama-sama. Membangun sama-sama. Ya, saya terima kasih buat Pak Jacob. Thank you. Tadi jadi narasumber lalu jadi host. Sekarang terima kasih buat Pak Fritz yang sudah dadakan kita undang, akhirnya duduk juga. Tadi katanya skip dulu. Akhirnya Thor udah masuk. Kudus putar. Om Chef tunggu. Biasa kadang tuh calling Tuhan tuh begitu. Iya gitu. Dipanggil ya. nanti dulu, tapi by the moment. Ready or not, ready. On cam soalnya. Oke, thank you Kak Theo buat tempatnya yang dingin. Waduh, diberkati. Ya tempat lu dari luar biasa lah Kak. Untuk next nanti teman-teman tunggu juga, bukan hanya kata-kata. Pemain gitar, WL, pemain musik, kita bisa sambil jamming-jamming ya. Gitu sambil buat apa bisa ya kan? Kevin. Jadi kita sambil cerita tapi musik juga jalan, itu asik gitu ya. Terima kasih untuk kedatangannya orang-orang hebat. Saya katakan orang-orang hebat, orang yang tidak prosesnya instan ya sampai hari ini prosesnya yang cukup panjang. Cerita ini akan kita simpan. Cerita ini akan dilihat banyak orang, akan memberkati orang. Jadi pesan kita di Project Gen, tetaplah layani raja itu karena kita anak raja. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.